Rahayu Sakunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan Dharma. Apa sebenarnya Dharma itu? Dharma itu tidak lain adalah hal-hal yang baik, laku-laku yang baik. Jadi segala sesuatu yang menjurus ke arah kebaikan, itu berarti seseorang itu melakukan Dharma. Oleh sebab itu, salah satu di antara sekian banyak Dharma yang diajarkan leluhur kita adalah sebuah laku yang namanya Manunggaling Kawula lan Gusti. Jadi Manunggaling Kawula lan Gusti itu merupakan Dharma, kebajikan-kebajikan yang dilakukan untuk membangun diri sendiri dalam rangka melaksanakan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan yang ada di dalam diri kita ini kemudian memancar keluar dan akhirnya menjadi kebaikan secara umum. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi Kawula dan Gusti yang manunggal, perilaku atau Dharma yang disebut dengan Manunggaling Kawula lan Gusti, ini merupakan sebuah pengalaman, sebuah experience bagi nenek moyang kita pada zaman dahulu. Dharma yang disebut dengan Manunggaling Kawula lan Gusti ini sudah terbiasa. Tidak ada yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk bisa mencapai ke arah itu, tidaklah sesuatu yang sulit. Jadi Manunggaling Kawula lan Gusti itu bukanlah sesuatu yang dibayangkan begitu sulit, bukan. Dan ini sifatnya adalah manusiawi. Artinya apa? Setiap orang bisa melakukan. Oleh sebab itu, agar bisa untuk Manunggaling Kawula lan Gusti, perlu dilakukan untuk mengenal atau mengetahui. Kita harus mengetahui apa sebenarnya Kawula itu siapa. Kawula itu tidak lain adalah hulun. Hulun ini adalah pribadi. Setiap orang memiliki pribadi yang disebut dengan hulun. Nah, Manunggaling Kawula lan Gusti berarti manunggalnya antara hulun dengan Gusti. Sekarang pengertian apa Gusti itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, istilah Gusti ini pertama kali diperkenalkan oleh Eyang Josono di Gua Sadamangleng, Kediri pada tahun 4336 sebelum Masehi. Gusti di sini yang dimaksud adalah Cahyo Mulyo, atau dengan istilah lain, Cahyo Mulyo adalah roh suci, atau disebut juga dalam perkembangan berikutnya ada yang menyebut dengan Semar, ada yang menyebut dengan Dewa Ruci. Nah, Semar itu apa? Seperti yang saya jelaskan kemarin, Semar itu adalah semune samar-samar. Makanya disebut Yang Semar. Artinya dia yang semuanya samar-samar. Kemudian di dalam pewayangan ada
yang menyebutkan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu adalah dewa roh suci. Yang dituju tidak lain adalah Cahyo Mulyo. Karena Cahyo Mulyo itu adalah roh suci. Nah, kalau sudah mengetahui Gusti dan Kawulo, Kawulo ini adalah hulun, sedangkan Gusti adalah roh suci, maka manunggaling Kawulo lan Gusti artinya bertemunya antara hulun dengan roh suci. Ini harus diketahui terlebih dahulu pengertian seperti ini supaya tidak salah konsep. Jadi manunggaling Kawulo lan Gusti adalah manunggalnya hulun dengan roh suci dalam sebuah dharma, dalam sebuah laku yang baik, yaitu laku ingin menyatukan hulun dengan Gusti atau roh suci. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau sudah mengetahui hal itu, maka kita harus melakukan persiapan diri, yang mana persiapan itu tentunya adalah untuk memberikan sebuah support pada hulun ini di dalam melakukan niatnya untuk menyatukan dirinya dengan roh suci atau Dewa Ruci. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah agar bisa hulun ini menyatu dengan Gustinya, dengan roh sucinya, maka yang pertama yang harus dipahami adalah setiap orang yang melakukan dharma, ingin melakukan manunggaling Kawulo lan Gusti, maka dia harus mengerti tentang tapae kuntul ngelayang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mengetahui susoi angin. Dua ini harus dipahami. Kalau tidak mengerti tentang tapae kuntul ngelayang dan belum mengetahui susoi angin, maka dia tidak akan pernah bisa ketemu. Karena dua pintu ini, dua jalan ini yang harus dilalui. Kalau tidak mengetahui, bagaimana bisa sampai ke tujuan? Nah, oleh sebab itu, saya terangkan dulu apa sebenarnya tapae kuntul ngelayang itu. Tapae kuntul ngelayang itu tidak lain adalah angon napas. Angon napas. Napas ini adalah sumber dari kehidupan, yang mana dengan adanya napas ini, maka tubuh kita menjadi hangat. Tandanya seseorang itu hidup, salah satu di antaranya adalah karena napasnya masih ada. Nah, mengetahui tentang tapae kuntul ngelayang, ini ada yang harus diketahui. Kalau sudah mengerti tapae kuntul ngelayang itu adalah napas, apakah cukup di situ? Tidak. Napas ini diapakan? Napas kita ini diapakan?
Jawabnya adalah diolah. Jadi ngolah pernapasan itu artinya adalah weruh tapae kuntul ngelayang. Nah, di dalam mengelola tapae kuntul ngelayang, maka diperlukan teknik-teknik, cara-cara di dalam mengolahnya. Ada teknik yang disebut dengan ngetutke kuntul ngelayang. Ngetutke tapae kuntul ngelayang. Yang kedua adalah ngetutke tapae kuntul ngelayang kelawan dua lapak atau dua jejak. Kemudian ada yang 3 jejak dan ada yang 4 jejak. Itu adalah mengetahui tentang tapae kuntul ngelayang. Apa yang dimaksud dengan ngetutke tapae kuntul ngelayang? Ngetutke tapae kuntul ngelayang tidak lain adalah kita harus benar-benar menyadari dengan perasaan. Napas kita yang keluar harus diikuti dengan perasaan, dengan rasa sejati. Kemudian terus diikuti. Keluar masuknya harus diikuti dengan penuh kesadaran dan dengan penuh perasaan. Itu yang disebut dengan ngetutke tapae kuntul ngelayang. Kemudian ada tapak 2. Maksudnya adalah menyadari keluar masuknya pernapasan melalui hidung, melalui lubang hidung, kemudian keluar masuknya napas ini, keluar dan masuk, berarti ada 2, keluar dan masuk. Ini yang disebut dengan tapak 2. Sedangkan tapak 3 adalah setelah mengeluarkan napas dengan penuh kesadaran, kemudian ditahan semampunya. Setelah ditahan, kemudian ditarik kembali. Setelah itu dikeluarkan lagi dan ditahan. Setelah ditahan, kemudian ditarik lagi, dan seterusnya dengan penuh kesadaran dan dengan penuh perasaan atau rasa yang namanya rasa sejati. Itu adalah tapak 3. Sedangkan tapak 4 adalah setelah kita mengeluarkan napas, kemudian ditahan, setelah itu ditarik kembali napas itu, kemudian ditahan. Jadi keluar, tahan, ditarik, tahan. Itu namanya tapak 4. Dadi ono sing ngetutke wae dengan penuh kesadaran. Kemudian ada yang diolah dengan cara keluar masuk. Kemudian ada yang diolah dengan keluar tahan masuk. Kemudian ada yang diolah keluar tahan masuk tahan. Itulah yang dimaksud dengan weruh dan mengerti tapae kuntul ngelayang. Kemudian bagaimana dengan weruh sesuai angin? Weruh sesuai angin, pemirsa harus tahu bahwa sesuai angin itu yang pertama-tama harus diketahui adalah harus tahu letaknya di mana sesuai angin itu. Kalau tidak tahu tempatnya, bagaimana kita harus memanjat? Oleh sebab itu, pertama-tama yang harus diketahui adalah letaknya sesuai angin. Kalau sudah mengerti di mana letaknya sesuai angin, maka bagaimana caranya untuk memanjat sampai ke sesuai angin? Ini yang kedua. Kalau sudah mengerti
dan sudah tahu tempatnya, dan kita mulai mencoba untuk memanjat, maka yang harus diketahui berikutnya adalah mengetahui ndoke susoi angin, mengetahui telurnya yang ada di dalam susoi angin. Jadi yang pertama harus tahu tempatnya di mana susoi angin itu. Kemudian yang kedua, mengerti caranya memanjat susoi angin. Kemudian yang ketiga adalah mengerti dan mengetahui bahwa di dalam susoi angin itu ada telur-telurnya. Dan yang terakhir adalah, kalau sudah mengetahui telur-telur susoi angin, maka harus mengerti bagaimana cara menetaskan susoi angin itu. Ini harus diketahui. Pemirsa dimanapun Anda berada, letaknya susoi angin itu ada di sini. Ada di sini. Yaitu ada di bagian gusti. Gusti yang sudah saya terangkan tadi diperkenalkan oleh Eyang Josono tahun 4336 sebelum Masehi. Gusti di sini. Jadi Gusti di sini banyak orang juga salah di dalam menafsirkan. Gusti di sini yang dimaksud adalah guru sejati. Ini adalah guru sejati. Ini merupakan sebuah parabola, penangkap sinyal yang sangat halus. Menangkap sinar dari mana? Menangkap sinyal dari mana? Menangkap sinyal yang dikirimkan oleh Semar atau Dewa Ruci. Nah, yang diuji adalah kemampuan di dalam menangkap sinyal-sinyal itu, yang menangkap pesan-pesan yang sangat samar-samar itu. Nah, di dalam menangkap sesuatu yang samar-samar itu, ini ada di sini dan perlu adanya latihan-latihan yang terus-menerus. Nah, itu adalah mengetahui tempatnya di sini. Kalau sudah mengetahui tempatnya di sini susoi angin, maka harus mengerti cara memanjatnya. Bagaimana cara memanjatnya? Cara memanjatnya adalah dengan melakukan semedi, dengan melakukan semacam kontemplasi. Itu adalah caranya. Di dalam istilah leluhur kita disebut kudu ngerti patrape. Patrap di sini adalah cara-cara secara fisik apa yang harus dilakukan, yaitu duduk dengan tenang, kemudian mengatur kakinya, mengatur kedua tangannya, kemudian dengan menegakkan badannya. Itu adalah patrap. Kemudian di sekitar kita melakukan, diusahakan jangan sampai ada gangguan-gangguan. Nah, oleh sebab itu untuk mengusir nyamuk atau mengusir binatang-binatang yang mungkin mengganggu kita sehingga mengganggu konsentrasi kita, maka perlu ada wangi-wangian di situ. Ada asap, misalnya dupa, misalnya Joshua, atau bakaran-bakaran
kayu-kayu yang bisa mengeluarkan asap yang baunya wangi. Misalnya gaharu, misalnya cendana. Itu semuanya adalah hanya sarana agar kita di dalam melakukan konsentrasi, dalam kita melakukan ritual yang disebut dengan melaksanakan dharma itu, kita dapat ketenangan. Itu adalah tentang kuntul ngelayang dan sesuai angin. Nah, oleh sebab itu, sebelum melakukan masuk di dalam laku yang praktis atau sedang melakukan sebuah pengalaman, maka sebelum melakukan itu, aku sarankan agar lebih mudah, maka harus dilakukan yang disebut dengan candu spiritual. Dharma candu spiritual. Apa itu? Dharma candu spiritual itu tidak lain adalah membiasakan diri kita menjadi orang-orang yang disiplin. Mendisiplinkan diri kita dalam dharma-dharma sebelum kita melakukan manunggaling kawula Gusti. Apa itu? Maka yang pertama, membiasakan diri kita ini untuk tidak makan darah. Maksudnya tidak makan darah itu yang lebih praktis adalah sebaiknya tidak memakan yang mengandung darah, binatang atau ikan. Terkadang ada yang membantah. Nah, itu kan darahnya sudah dibersihkan dengan sangat bersih sekali. Itu kan yang bisa dilihat mata. Tetapi walaupun kelihatannya itu bersih, di dalamnya itu masih ada darah-darahnya. Nah, oleh sebab itu, sebuah kebiasaan tidak makan darah, yaitu tidak memakan daging, baik itu daging hewan maupun ikan, ini adalah untuk memperlancar di dalam melaksanakan niat kita, yaitu manunggaling kawula Gusti. Kemudian yang kedua, yaitu membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Karena nanti yang dipakai adalah hati. Yang dipakai untuk manunggaling kawula Gusti, radarnya ada di hati. Oleh sebab itu, hati harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Ada 3 yang harus dibersihkan, yaitu iri, dengki, dan sombong. Jadi kita tidak boleh dan harus membiasakan diri untuk menghilangkan iri hati, untuk menghilangkan dengki dan sombong. 3 hal itu jangan disimpan di dalam hati. Bebaskan hati dari 3 hal itu. Kemudian biasakan diri kita untuk memandang orang lain dengan hati yang bersih. Pandanglah setiap manusia itu adalah titah sawantah yang sama-sama memiliki tugas, yang sama-sama adalah titah makhluk yang sama-sama dibuat untuk keparan. Oleh sebab itu, pandanglah mereka
bahwa setiap kita itu adalah makhluk yang baik. Jadi pandanglah setiap manusia itu adalah baik. Jangan curiga kalau orang itu tidak baik. Anggaplah semua orang itu adalah baik. Kemudian, kalau bisa seperti itu, maka dilanjutkan dengan waspada terhadap diri kita. Waspada terhadap diri kita. Waspada mata kita. Waspada telinga kita. Waspada mulut kita. Waspada terhadap tangan kita. Waspada terhadap kaki kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyakitkan hati orang lain, yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi ini harus dilatih. Oleh sebab itu, perlu setiap hari harus diri kita ini berkaca. Mulai pagi sampai sore hari, sampai menjelang tidur. Maka kita setiap hari harus mulat sariro, berkaca. Apakah masih ada sesuatu yang kurang baik, dharma yang tidak sesuai, perilaku yang tidak sesuai? Apakah aku pada hari ini menyakiti orang lain? Apakah hari ini aku melakukan kesalahan sehingga orang lain menjadi marah, sakit hati, menyinggung perasaan orang lain? Ini mulat sariro. Tetapi harus hangrosowani. Artinya jujur kepada diri kita. Kalau diri kita itu melakukan kesalahan-kesalahan, maka jujur akui kesalahan-kesalahan itu. Dan setelah itu bertekadlah untuk melakukan penebusan. Jangan sampai salah untuk kedua kalinya. Ini adalah mulat sariro, hangrosowani. Dan yang terakhir adalah menolong dengan ikhlas. Jadi setiap kita melakukan dharma ini, jangan sampai ada tendensi. Jangan kita mencari sesuatu di balik apa yang kita lakukan. Biarkan kita ini punya kewajiban untuk menolong sesama. Yang kurang paham, ditolong agar menjadi paham. Yang tidak tahu, ditolong menjadi tahu. Yang tidak mengerti, ditolong menjadi mengerti. Yang tidak bisa, ditolong menjadi bisa. Itu semuanya dilakukan tanpa tendensi apapun. Harus ikhlas. Oleh sebab itu, memayu hayuning buwono itu penting. Mempercantik indahnya dunia yang sudah indah. Nah, kalau bisa membiasakan kita berdisiplin melakukan hal-hal seperti itu, maka itu sangat mempermudah kita di dalam melakukan manunggaling kawula lan Gusti. Jadi membangun candu dharma spiritual itu penting. Jadi saya ulangi agar menjadi paham. Yang pertama adalah tidak boleh atau disarankan agar tidak makan yang bernyawa. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hati dari 3 sifat, iri, dengki, dan sombong. Kemudian
Yang ketiga, memandang setiap orang adalah baik. Kemudian yang keempat adalah waspada terhadap diri kita agar jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima adalah selalu mulat sariro, introspeksi diri, dan jujur kepada diri. Kalau melakukan kesalahan, segeralah kembali ke jalan yang benar. Dan jangan pernah mengulangi lagi. Kemudian menolong orang lain dengan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah memayu hayuning buwono. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah. Secara teoritis tentang cara-cara di dalam melaksanakan sebuah dharma, yaitu laku kebajikan yang disebut dengan manunggaling kawula lan Gusti. Ini merupakan sebuah pengalaman spiritual. Oleh sebab itu, bagi siapa saja bisa melakukan manunggaling kawula lan Gusti agar bisa lebih mendekatkan diri di dalam pengabdiannya kepada Yang Maha Tunggal. Kemudian semua orang bisa melakukan itu asalkan mengerti cara-caranya dan mengerti syarat-syaratnya. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri. Rahayu, 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 Rahayu Sagunging.